Sejak bertemu kembali, dia jadi penguasa yang menggenggam nasibku. Kau lepaskan sendiri, atau aku bantu. Memang cantik, tapi kalau kau cuma bisa jadi wanita pencari kenikmatan semalam, nggak ada nilainya bagiku. Gadis ini sangat cerdas. Kau bisa suruh dia lakukan apapun. Cinta yang rendah seperti debu gak akan dihargai. Ibu, kau anggap aku apa? Aku ini putrimu. Apa kau mau melihat ayahmu mati? Ibu, ibu, ibu. Demi biaya pengobatan ayah, aku jadi simpanan Arya. Aku kira kami bisa saling menghormati dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Tapi pada akhirnya, tetap saja nggak bisa lolos dari takdir. Rapat selesai. Amarah, akhir-akhir ini malas kerja ya? Rapat selesai baru datang. Maaf, Pak Arya. Apa yang terjadi pada Amarah belakangan? Nona Amara belakangan sering berhubungan sama Rita, bibi kedua Anda. Rita bilang pada kakekmu, Nona Amara hamil anak Anda. Tentu saja, laporan kehamilan itu dia suruh dokter palsukan. Ternyata pakai kehamilan palsu memaksaku untuk menikahinya. Karena sudah ada anak, harus kasih tahu Arya. Bagaimanapun, ini anak kami. Pak Arya, kalau terus begini dan Nona Amara beneran hamil, bagaimana? Apanya bagaimana? Siapa Amarah? Dia itu cuma simpanan yang gak bisa ditunjukkan. Apa hak dia melahirkan anakku? Arya, apa harapan-harapan kecil itu di matamu bisa diinjak-injak begitu saja? Pak Arya, sebenarnya aku ada satu hal yang ingin kutanyakan. Anda sejak awal sudah tahu Nona Amara ditaruh oleh Rita di sisimu untuk mengawasi Anda. Kenapa masih mempertahankan dia? Apa Anda menyukai Nona Amara? Tujuh 17 tahun. Itu saat pertama aku bertemu dengan Amarah. Amara, ayo. Amarah? Aku cuma ingat saat itu, matahari menyinari tubuhnya dengan sangat lembut, lugu, dan memesona. Siapa yang menyukainya? Tapi, kau belakangan sangat memperhatikan kehidupan pribadiku. Aku? Apa kau kurang kerjaan? Aku... Ayo, ikut aku pulang ke rumah tua. Kakek, hari ini kenapa ramai sekali? Seperti sedang mengadakan persidangan. Amara, kau dan Arya sudah bersama hampir 2 tahun. Sekarang kau juga hamil. Yang harus kami berikan, keluarga Luta pasti akan kasih.
Kau hamil. Amara, lebih baik kau jangan berbohong padaku. Aku nggak bilang pada siapapun masalah kehamilanku. Bagaimana mereka bisa tahu? Iya, aku hamil. Sepertinya laporan kehamilan yang kupalsukan berhasil menipu semua orang. Wanita cantik tapi miskin, memang kasihan. Situasimu terlalu buruk. Cari cara buat terus berada di sisi Arya. Bantu aku mendapatkan informasi yang berguna. Biaya pengobatan ayahmu sudah dibayar. Kalau enggak, ibumu akan mencari gadun lain. Jadi, Amara, kau masih mengkhianatiku dan memihak Rita. Sudah 2 tahun, aku memelihara orang gak tahu terima kasih. Amara, apa statusmu? Kau berhak melahirkan anakku. Pak Arya, Tuan Alfi, aku nggak butuh keluarga Luta tanggung jawab. Aku berencana mengundurkan diri dan meninggalkan kota Jido. Nantinya nggak ada hubungan lagi dengan Pak Arya. Omong kosong. Kau mengandung keturunan keluarga Luta. Apapun yang terjadi, anak ini harus dipertahankan. Mana ada anak. Baik, kau suka bersandiwara ya. Aku temani kau bersandiwara. Baik, kau boleh pergi. Gugurkan anak ini. Aku nggak akan gugurkan anak ini. Pak Arya, aku tahu aku nggak pantas untukmu. Kau nggak perlu tanggung jawab. Aku bisa membesarkannya sendiri. Aku masih ada urusan. Pergi dulu. Bagaimana kau akan membesarkannya? Aku gak akan memberimu sepeser pun. Bajingan! Apa ini ucapan yang boleh diucapkan seorang ayah? Kalian kembali ke kamar dulu. Aku dan Arya mau bicara berdua. Apa bahu masih sakit? Pakai mengajariku. Tentu harus aku terima. Aku tahu kenapa kau gak mau menikah dengan Amara. Karena kau merasa dia diberikan oleh bibi keduamu untuk berada di sisimu. Gak merasa tenang. Aku juga tahu Rita kali ini bersikeras kalian menikah untuk mencegah kau menikah dengan keluarga yang sederajat untuk mengembangkan kekuatanmu. Tapi Arya, karena sudah ada anak, ceritanya jadi berbeda. Amara cuma mainanku saja. Dia punya niat gak baik dan ingin menikah denganku. Anak itu bukan anakku. Amara anak yang baik. Dia bersamamu selama 2 tahun ini. Aku bisa melihat. Dia juga terpaksa. Kakek, harusnya kau senang. Aku gak akan seperti ayahku jadi korban wanita. Dan gak akan habiskan tenaga pada seorang wanita. Cuma anak. Bukan hanya dia yang bisa melahirkan. Kenapa aku gak cari gadis yang sederajat? Dari awal, kita memang gak sederajat. Arya, kau gak pernah menerimaku. Arya, kau sedang apa? Karena kau mau sandiwara, aku akan menemanimu. Kakek bilang di seluruh kota Jido, gak ada yang berani menggugurkan cicitnya. Hari ini, aku sendiri yang lakukan. Arya, aku gak butuh kau tanggung jawab apa gak bisa. Aku sudah bilang, aku akan meninggalkanmu. Aku gak akan mengganggu hidupmu. Aku mohon padamu, kau cari saja wanita lain. Bukannya kau suka seperti ini?
Arya, gimana hati nuranimu? Kau akan kena karma. Kak, kau di dalam. Kenapa? Kak, tebak tadi aku lihat siapa? Aku lihat Nina. Dia baru pulang dari luar negeri. Kak, dia pulang karena demi kakak. Kak, kenapa kakak diam saja? Aku masuk ya. Amara, kenapa kau di sini? Aku sudah sering lihat wanita sepertimu mengandalkan anak untuk naik status. Memangnya kau pantas? Anak keluarga Luta gak boleh dilahirkan oleh orang rendahan seperti kau. Nona Gita, kau memang terhormat. Tapi kata rendahan ternyata bisa keluar dari mulut orang yang terhormat sepertimu. Kak, dia menyindirku. Keluar. Dengar gak? Kakakku bilang kau harus keluar. Aku bilang sekarang sudah malam. Kau harus pulang. Pura-pura hamil sampai terlihat meyakinkan. Kau benaran hamil. Amara, aku kasih kau kesempatan terakhir untuk berkata jujur. Kalau kau gak percaya, bisa tanya dokter. Sudah 2 bulan. Amara, kau masih berani membohongiku. Tiap selesai bercinta kau selalu minum obat. Hewan betina saja gak akan bisa hamil. Kau bilang apa? Aku bilang kau lebih rendah dari hewan. Amara, sekarang nyalimu besar juga ya. Berani menyiramku. Apa kau tahu akibatnya melakukan hal ini? Benar. Arya, aku memang rendahan. Kau terhormat. Bukankah kau hanya beruntung dilahirkan keluarga baik dan berada, jadi gak perlu khawatir soal makan dan pakaian. Sementara aku berbeda. Aku terlahir rendahan. Aku gak bertemu keluarga yang baik, makanya aku bisa dijual oleh ibuku pada orang sepertimu yang memperlakukanku seperti anjing. Kalau bukan karena terpaksa, aku juga gak akan dikendalikan oleh kalian. Kenapa? Pak Arya, aku sudah selidiki. Bisa dipastikan Nona Amara nggak ikut serta dalam pemalsuan laporan kehamilan. Lagian, dia harusnya nggak tahu kalau dia sebenarnya nggak hamil. Amara, lebih baik kau patuh dan gak mengkhianatiku. Lebih baik kau jangan mengkhianatiku. Kalau enggak, aku pasti akan membunuhmu. Pak Arya, kau tenang saja. Aku akan jelaskan pada kakek. Aku gak butuh kalian tanggung jawab. Aku akan membawanya pergi jauh. Aku gak akan merepotkanmu. Aku juga gak mau uangmu sepeser pun. Aku mau lihat bagaimana kau meninggalkanku. Gadis sialan, kenapa begitu lama baru angkat telepon? Apa kau nggak mau angkat teleponku? Jangan kira kau sudah hebat. Ada apa menelponku? Kenapa kau belum mentransferku? 2 hari lagi aku baru gajian. Nanti aku transfer. Gadis sialan, kau mempermainkanku. Apa gunanya gajimu itu? Aku tidak peduli. 600 juta. Sepeser pun gak boleh kurang. Selain bayar biaya pengobatan ayahmu, adikmu suka sebuah mobil. Kau jadi kakak, bantu dia kumpulkan uangnya. Untung adikmu pengertian. Gak mau mobil mewah harga miliaran. Aku gak ada uang sebanyak itu. Aku sudah bilang, aku akan tanggung jawab biaya pengobatan ayahku. Mengenai Vino,
2 hari lalu aku sudah transfer 200 juta untuknya. Itu sudah semua tabunganku. Kau mana mungkin cuma ada 200 juta? Kau kekasihnya Tuan Arya. Gak ada uang udah saja kan? Tinggal berbaring saja di ranjang. Ibu, Aku ini putrimu. Bukan pelacur. Ibu juga gak bermaksud begitu. Aku mau kasih tahu. Wanita gak ada uang, tentu saja harus minta pada pria. dia bukan priaku. Kenapa kau begitu gak berguna? Satu pria saja gak bisa dipuaskan. Sia-sia saja aku kasih kau wajah cantik dan bentuk tubuh yang bagus. Kenapa nggak kau manfaatkan dengan baik? Ibu, anggap saja aku mohon padamu, oke? Kau jangan meminta uang lagi pada Arya. Aku gak mau Aku mau dipandang rendah lagi. Apa bisa biarkan aku hidup dengan baik? 600 juta itu jangan kau harapkan lagi. Biaya pengobatan ayah aku sudah bilang akan bayar. Gadis sialan. Sudah hebat ya? Amara, apa di matamu aku nggak bisa dipercaya? Halo? Nyonya, orang tua Arya sepertinya mendekati dokter yang tahu atur. Sepertinya. Aku juga nggak berani memastikan. Sekarang aku belum dapat bukti. Lagi pula, dokter itu gigih nggak mengaku. Aku juga hanya menebak. Tapi Nyonya, kalau mereka beneran sudah bertemu, masalah kehamilan palsu Amara nggak bisa ditutupi. Pasti kau berpikir berlebihan. Arya nggak mungkin menyelidiki masalah kehamilan Amara. Dan lebih nggak mungkin tahu dia nggak hamil. Kalau nggak, berdasarkan sifat Arya beberapa hari nggak mungkin begitu tenang. Sudahlah, kau bantu aku terus awasi hal ini. Sebelum mereka menikah, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik, aku mengerti. Berhenti! Amara, kau mau apa? Aku sudah bilang, aku gak akan gugurkan anak ini. Sekarang aku akan pergi. Gak akan membuatmu repot. Cuma aku yang bisa mencampakkan orang. Kau nggak berhak mencampakkanku. Ibumu sudah ambil 600 juta dariku. Menurutmu, apa dirimu satu malam bernilai 600 juta? Menurutmu, apa dirimu satu malam bernilai 600 juta? Arya, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena kau selalu memperlakukanku seperti mainan, menginjak-injakku tanpa harga diri. Setidaknya aku bisa tanpa rasa khawatir meninggalkanmu. 2 tahun ini, ibuku sudah ambil banyak uang darimu. Aku rasa kau gak akan begitu perhitungan. Kau harusnya gak begitu pelit. Begitu perhitungan pada wanita yang menemanimu tidur selama 2 tahun. Amara, apa alasanmu bicara begitu padaku? Kau kira pakai alasan anak? Ada kakek yang membelamu. Kau bisa berbuat seenaknya? Aku sudah bilang, aku gak akan gugurkan anak ini. Aku juga gak akan merepotkanmu lagi. Aku akan membawanya pergi jauh. Dasar wanita bodoh. Dijadikan senjata oleh Rita saja nggak tahu. Masih mengira dirimu hamil. Amara, apa kau ada uang untuk mengobati ayahmu? Bukankah kau butuh uang? Apa kau ada uang kalau meninggalkanku? Kau tenang saja. Walau 1 hari harus kerja 100 pekerjaan, masih lebih baik daripada di sisimu. Oh ya, tolong Tuan Arya, kelak jangan kasih Dewi uang lagi. Kalau enggak, kau sendiri yang akan rugi dan merepotkanku lagi. Kalau begitu kau pergi. Pergi yang jauh. Kalau kau kembali lagi, aku gak akan membantumu. Mungkin ini akhir paling baik untuk kita berdua. Bagus sekali Amara. Dasar wanita murahan, berani menipu keluarga Luta. Mau pakai kehamilan buat naik status ya? Kau beneran penuh siasat. Nona Gita, aku nggak tahu apa maksudmu. Mulai hari ini, aku dan Pak Arya nggak ada hubungan lagi. Tolong kelak, jangan cari masalah lagi denganku. Amara,
Amara! 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 Ayo. Amara! Amara! Mana mungkin? Bukannya dia hamil palsu? Kenapa bisa begini? Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien saat ini baik-baik saja. Anaknya berhasil dipertahankan. Sudah dilakukan operasi kurat. Pasien harus istirahat. Anak apa? Dia hamil 2 bulan. Kau nggak tahu? Maksudmu dia beneran hamil? Trimester awal memang harus lebih dijaga. Terluka parah seperti ini. Hati-hati sekali. Dia nggak membohongiku. Dia beneran hamil. Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku nggak percaya ucapan Amara? Ternyata dia beneran hamil. Atur tim dokter terbaik. Kamar terbaik. Jaga dia. Baik. Aduh, ibu, bagaimana ini? Wanita tuh beneran hamil, dia keguguran. Aku kira dia... Diam. Nanti tahu, nanti kau bilang. Kau kira dia pura-pura hamil. Kakekmu begitu menyayangimu. Harusnya nggak akan mengalahkanmu. Bagaimana aku? Jelaskan pada kakakku. Jelaskan. Seorang wanita tanpa status, Arya harusnya nggak akan melakukan apapun padamu. Apa kau nggak bisa kendalikan emosimu yang mudah meledak itu? Rencana yang begitu baik dihancurkan olehmu. Nggak disangka. Amara ternyata beneran hamil. Gita, aku mau kau tanggung jawab atas perbuatanmu. Kemari. Arya, kau mau apa? Dia membunuh anakku. Aku mau dia tanggung jawab. Kakek, lihat dia. Bukannya sebelumnya kau nggak mau menikahi Amara dan mau menggugurkan anaknya. Sekarang sudah sesuai keinginanmu. Itu karena aku kira dia membohongiku. Aku kira dia nggak hamil. Sudah, jangan buat onar lagi. Bagaimanapun kita adalah adikmu, darah daging keluarga Luta. Kau demi orang luar membuat keributan besar dan berteriak mau membunuhnya. Apa-apaan sikapmu? Seperti yang kau bilang, anak sudah nggak ada, masih bisa ada lagi. Bukan dia seorang yang bisa mengandung anakmu. Sudah seperti ini, Amara. Nggak perlu di sisimu lagi. Anak sudah nggak ada, aku akan carikan calon istri yang cocok untukmu. Ini nggak disangka, usahaku sia-sia. Sebentar. Benar, dia wanita rendahan. Apa pantas punya keturunan keluarga Luta? Arya, kau? Nona Amara, kau sudah sadar? Anakku, bagaimana anakku? Nona Amara, kau keguguran. Tenanglah. Sekarang kau harus istirahat. Kau masih muda, masih bisa ada anak lagi. Anakku sudah nggak ada. Apa Arya datang? Nona Amara, Anda sudah tidur 3 hari. Selama 3 hari ini nggak ada yang datang. Katanya Pak Arya dinas keluar kota. Benar juga. Arya sama sekali nggak mau anak ini. Sekarang sudah sesuai keinginannya. Semua ini hanya angan-anganku. Amara! Berdiri! Kenapa kau begitu nggak berguna? Gak bisa jaga kehamilanmu. Tadinya mau andalkan anak ini agar kau menikah dengan Arya dan jadi Nyonya Luta. Sekarang bagus. Kesempatan bagus ini sudah hilang. Nyonya, masih lemah. Tolong Anda jangan mengganggu istirahatnya. Aku ibunya. Apa yang kulakukan padanya masih butuh izin darimu. Keluar kau. Keluar. 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 Dengar nggak? Dia suruh kau keluar. Aku suruh kau yang keluar. Aku ibumu. Kau sudah hebat. Sudah berani melawanku.
Apa gunanya? Aku membesarkanmu. Anak saja gak bisa dijaga. Beneran bodoh dan keras kepala. Terkadang aku berpikir, apa kau benar ibuku? Kau gak mencintaiku? Kenapa kau masih mengataiku? Gadis sialan. Kalau aku bukan ibumu, siapa ibumu? Aku kasih kau nyawa, sediakan kebutuhanmu, membesarkanmu. Aku bahkan sangat mencemaskan dirimu. Sekarang bagus, malah memakiku. Dasar gak ada hati nurani. Sekarang aku sudah jadi begini, gak masalah kau gak memperhatikanku. Kau masih menyalahkanku. Gak bisa menjaga anak. Menurutku aku gak berhasil mempertahankan kehidupan mewahmu. Jadi sialan, sekarang kau buat perhitungan denganku. Jangan lupa, ayahmu demi menolongmu baru terbaring di rumah sakit selama bertahun-tahun. Apapun yang terjadi, aku gak akan biarkan kau pergi. Kalau kau berani pergi, aku akan bercerai darimu. Cerai saja. Berani kau pergi? Kau. Aku akan mati di hadapanmu. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Aku tak mau kalian cerai. Aku akan patuh. Kalian jangan bertengkar. Amara, kami yang bersalah padamu. Ayah akan memperbaiki semua kesalahan dan mengembalikan hidupmu ke jalur yang benar. Ayo. Gak boleh pergi. Gak boleh. Gak boleh. Asal kau mati, semuanya akan tenang kembali. Jangan salahkan aku. Amara, hati-hati. Ayah, 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 ayah. Amara. Pembawa sial, mengutuk ayah dan anak. Kau ini cuma... Diam kau. Sekarang aku gak mau melihatmu. Cepat kau pergi. 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 Kau berani berteriak padaku? Aku ibumu. Aku yang kasih kau nyawa. Kenapa kau sombong? Gak ada aku, sekarang hidupmu akan lebih menderita. Baik. Sekarang kalau aku kembalikan nyawa rendahanku ini, dan asalkan aku mati kau baru senang. Sekarang aku kembalikan. Aku baru lihat ada ibu sekejam itu. Kau anak kandungnya. Kenapa bisa kejam sama anak sendiri? Terima kasih. Dasar gak berguna. Salah. Anak sudah gak ada. Aku harus minta kompensasi. Pak Arya, Ibu Nona Amara mencarinya. Belakangan, suasana hatinya kurang baik. Tambah Satpam, nantinya jangan biarkan Dewi mendekatinya lagi. Baik, Pak Arya, kita sudah tahu walau Nona Amara orangnya Rita, keluarga Kinan gak pernah melakukan sesuatu yang bersalah padamu. Selain itu, kau jelas-jelas juga mencemaskannya. Kenapa masih pakai alasan kerja pergi ke luar negeri untuk menghindarinya? Karena aku juga nggak tahu bagaimana menghadapinya. Buat apa kau kemari? Nyonya Rita, tentu saja aku datang minta keadilan. Keadilan? Putriku didorong jatuh dari tangga oleh putrimu dan keguguran. Apa kau merasa hal ini bisa dibiarkan begitu saja? Sifat Amara lemah lembut. Aku sebagai ibu harus datang minta keadilan, kan? Aku juga gak minta banyak. 1 miliar
Keluarga Luta pasti sanggup kan? Putri masih terbaring di rumah sakit, tapi wanita ini masih sempat minta uang. Kecil sekali nasibnya, bisa punya ibu seperti ini. Amara kasihan sekali. 2 tahun lalu kau demi 600 juta buat Amara berada di sisi Arya. Sekarang demi 1 miliar bisa buat putrimu meninggalkan Arya. Meninggalkan Arya? Gak bisa. Walau Amara gak bisa jadi istri Arya, setidaknya bisa jadi simpanan. Kau beneran mengejutkanku. Aku terkadang curiga, beneran ada seorang ibu yang jahat sampai seperti ini. Menganggap putri sendiri sebagai objek dan dijadikan mainan pria. Nyawanya aku yang kasih. Dia harusnya terima kasih padaku. Setidaknya cari pria yang muda dan tampan. Gak cari pria tua, sudah lumayan. Amara sudah gak ada gunanya lagi bagiku. Dia gak perlu tinggal lagi di keluarga Luta. Tadinya mengira dia bisa jadi landasan, tapi gak bisa menangkap hati Arya. Buat apa aku mempertahankan dia? Ini adalah gelang giok senilai 1,6 miliar. Bukannya kau mau keadilan? Ini cukup. Tentu saja. Jaga mulutmu. Berani sebut nama Nina, aku gak akan ampuni. Aku sudah tahu. Menjijikkan. Birya? Ya, Buang kursi yang diduduki wanita itu. baik Nyonya. Gadis sialan, kenapa kaget begitu? Ibu, kau suruh orang menjaga pintuku. Kau kira aku nggak bisa menemukanmu? Ibu, kau sedang apa? Kau baru keguguran, perlu memulihkan tubuh. Aku buatkan suplemen untuk menutrisi tubuhmu. Ayo. Kenapa diam saja? Ayo cepat minum. Gak usah. Aku sudah hampir sembuh. Asal jangan cari orang mencokal pintuku lagi. Kalau ketahuan pemilik rumah, dia bisa lapor polisi. Aduh, aku tahu. Dulu aku yang salah, tindakanku salah. Nantinya aku akan bersikap baik padamu. Ini niat baik dariku. Minumlah. Sudah puas? Kau bisa pergi. Gadis sialan. Arya sudah 2 bulan gak mencarimu. Sepertinya anak gak ada, jadi dia membencimu. Aku harus cari gadun baru. Kenapa aku bisa di sini? Siapa kau? Jangan kemari. Jangan kemari. Nona Amara, jangan takut. Aku gak akan lakukan apapun padamu. Siapa kau? Apa tujuanmu? Aku cuma menolongmu dari ibumu. Dia... Gak usah bilang. Ibuku menjualku lagi padamu. Benar gak? Nona Amara, jangan menangis dulu. Aku datang untuk membantumu. Membantuku? Membantuku dari neraka ke neraka lain. Kau tenang saja, aku gak mau menyentuhmu. Lalu kenapa kau membantuku? Aku bukan orang bodoh.
Siapa kau sebenarnya? Apa tujuanmu? Kau nggak ingat padaku. Kau bahkan nggak ingat suaraku. Pergilah. Kau melepaskanku? Sebelum aku berubah pikiran. Cepat pergi. Begitu takut padaku. Amara. Kenapa? Kenapa harus perlakukan aku begini? Aku gak peduli. 600 juta. Sepeser pun gak boleh kurang. Gak ada uang, tinggal baring saja di ranjang. Ibu, aku ini putrimu, bukan pelacur. Kenapa kau begitu gak berguna? Sia-sia saja aku kasih kau wajah cantik dan bentuk tubuh bagus. Ayah! Ayah! Mungkin saat itu aku harusnya mati saja. Ayah, aku lelah sekali. Aku sudah gak kuat. Amara! Amara! Jangan menyerah! Arya? Kenapa? Melihatku nggak senang? Atau karena kau sudah ada pria baru, nggak mau melihatku lagi? Amara, kau hebat sekali. Baru 2 bulan, sudah nggak sabar cari pria lain. Arya, kau melihatku selain menghinaku, gak ada yang bisa dikatakan lagi. Ya. Apa kau merasa, karena kau keguguran, aku akan merasa bersalah? Apa kau sudah minta izin padaku untuk hamil? Arya, anak itu keberadaan yang tak bisa kuhindari. Meski aku sudah minum pil kontrasepsi. Kenapa kau lempar semua tanggung jawab padaku? Kau bicara begini, di mana hati nuranimu? Kenapa nggak pakai sepatu? Jangan sentuh aku. Bukan urusanmu. Arya, kau mau apa? Turunkan aku. Arya, apa kau sudah gila? Turunkan aku. Karena kau nggak patuh, aku akan pakai caraku untuk menghadapimu. Arya, kau mau apa? Mau apa? Lakukan hal yang dulu sering kulakukan. Amara, sekarang kau makin gak patuh. Arya, apa kau mau lihat yang kau lakukan sekarang? Bukankah kau menyalahkan aku gak bisa pertahankan anak? Sekarang aku kasih satu lagi. Arya, kalau kau cuma mau melampiaskan nafsu, cari wanita lain di luar sana, jangan menggila di sini. Lagian kau juga bilang aku sudah ada pria lain. Kalau kau gak keberatan, lakukan saja. Amara, sekarang kau membenciku. Apa kau mau bercermin? Sekarang kau seperti seekor anjing gila yang birahi. Menjijikan.
Amara, pergi. Amara. Arya, anak sudah nggak ada. Penjelasan saja nggak ada. Sejak awal, kau selalu memperlakukan aku sebagai mainan untuk bersenang-senang. Aku benar-benar bodoh. Masih menaruh harapan padamu. Maaf, seandainya kita nggak seburuk ini sejak awal, pasti lebih baik. Kenapa lagi? Arya, mari kita akhiri hubungan gelap kita sampai di sini. Amara, kau nggak berhak ambil keputusan. Kapan hubungan kita berakhir, aku yang berhak memutuskan. Arya, kau mau mempermainkanku sampai kapan? Di dunia banyak wanita cantik sedang mengincar hatimu. Kenapa kau membuang waktu padaku? Amara, sekarang kau sedang membalasku. Masalah anak... Jangan ungkit anak lagi. Aku pikir-pikir lagi, kalau dia memiliki ayah yang gak mencintainya, walaupun dia lahir juga gak akan bahagia. Lebih baik gak usah dilahirkan. Amara, siapa kasih kau hak bicara begitu padaku? Hah? Halo? Amara, sialan kau. Di mana kau? Semalam kau berani kabur. Dewi, kapan aku bilang aku nggak mau Amara? Kau begitu buru-buru membawanya dari sisiku. Sudah dapat izinku. Arya? Tuan Arya? Aduh, ternyata Amara sedang bersamamu. Lihat nggak? Satu kalimat dariku. Ibumu saja sangat hormat padaku. Kau mau menghindari ibumu. Cuma bisa dengan berada di sisiku. Amara, patuhlah. Jangan menantang batas kesabaranku. Arya, baik kau atau Dewi, bagiku sama saja. Sama-sama bajingan. Sama-sama membuatku muak. Amara. Kakek. Kakek. Nantinya jangan panggil aku kakek lagi. Bagaimanapun kau dan Arya akan segera berpisah. Kakek. Kakek, aku memanggil Anda kakek karena berterima kasih sudah menjagaku selama 2 tahun ini. Aku menghormatimu. Hari ini aku pergi, gak akan ada hubungan lagi dengan Pak Arya. Kau yakin bisa melakukannya? Sebelumnya kau keguguran. Memang salah Gita. Dia nggak tahu kau hamil. Jadi bukan sengaja mau mencelakaimu. Nah, di sini ada 10 miliar. Kau bawa saja. Dengan begini kau mungkin bisa merasa lebih baik. Terima kasih kakek. Aku terima uang ini. Setelah menerima uang, kau tahu apa maksudnya? Kakek, kau tenang saja. Aku gak akan bertemu Pak Arya lagi. Arya, aku sudah carikan perjodohan untukmu. Lihat apa? Kakek, aku nggak mau menikah. Kau berani, mau melawan. Apa kau tahu grup Nila? Keluarga mereka punya putri tunggal. Usianya sama denganmu.
Kalau kau menikah dengannya, kelak pasti bisa menambah kekuatanmu. Aku pernah bertemu Pak Dion dari grup Nila. Pada acara pertukaran luar negeri yang lalu, aku merebut proyeknya. Dia nggak menyukaiku, mana mungkin menikahkan putrinya padaku. Dion ini memang gak menyukaimu. Tapi bukan karena hal di dunia bisnis. Tapi dia dengar dari orang lain kalau kau terlalu dingin, dia gak suka pada sikapmu. Justru Nina sangat menyukaimu. Pepatah lama gak salah. Di dunia ini memang gak ada orang tua yang bisa menang dari anak. Nina, aku nggak pernah melihatnya. Ini aku juga gak paham. Amara gadis Sian ini gak disangka hebat juga. Vino, mobil yang kau suka akan kudapatkan untukmu. Ibu, kau yang bilang ya, kalau ada mobil, aku pasti sangat gagah saat keluar. Wanita sekarang sangat realistis. Begitu cium bau uang langsung datang. Nantinya, aku bisa dapatkan wanita apapun. Tapi Amara ini sekarang makin susah diajak bicara. Mungkin karena keguguran sebelumnya memberinya pukulan sangat besar. Buat dia hamil lagi saja. Kalau ada anak, uang yang diberikan keluarga besar seperti keluarga Luta pasti nggak sedikit. Nggak disangka kakakku ini sebuah pohon uang. Pohon uang ini kita temukan dengan susah payah. Tapi ibu, ayah dulu begitu menyayangi Amara. Kalau dia sadar dan tahu kau perlakukan dia seperti ini, apa... Ayahmu? Jangan ungkit ayahmu. Dia nggak berguna. Terbaring tak berdaya di rumah sakit. Selain boros juga buat pusing. Kalau bukan dia bisa menahan kakakmu, aku sudah. Amara, kenapa kau datang? Ibu, aku langsung ke intinya. Aku dan Arya sudah putus. Tolong kau jangan minta uang padanya lagi. Uang yang kuberikan selama 2 tahun ini juga cukup banyak. Harusnya cukup buat bertahan beberapa saat. Kau nggak butuh bayar biaya pengobatan ayah. Tapi, kalau kau kelak anggap aku objek dan jadikan transaksi, aku akan lapor polisi. Kalau kau mau putus hubungan, aku juga nggak takut. Amara, semua yang kulakukan untuk kebaikanmu. Kenapa kalau kau bersama dengannya? Apa salahnya kau jadi kekasihnya? Apa status penting? Bisa kasih makan? Uang adalah segalanya. Kau nggak ada uang, bagaimana obati ayahmu? Kau nggak ada uang, bagaimana kita sekeluarga lewati hidup ini? Bukankah kau tinggal kasih dia senyuman? Kau lebih berinisiatif diranjang. Bisa menemukan orang seperti Tuan Arya harus tersenyum. Aku sudah cukup baik padamu. Nggak cari pria tua untuk memanjakanmu. Dewi, kenapa kau seperti ini padaku? Dewi, aku sudah cukup. Biarkan aku hidup normal, oke? Dewi, aku kasih tahu. Kelak jangan ada niat lain padaku. Kalau bukan karena ayahku masih hidup. Aku sudah gantung diri di hadapan kalian. Pokoknya di dunia ini gak ada yang mencintaiku. Kalau aku mati semuanya selesai. Gadis sialan, keras kepala, sama seperti Nyonya Yuni. Maaf Bibi, aku gak sewa lagi. Depositnya gak usah dikembalikan. Nona Amara, kau baru sewa 2 bulan. Tapi kau sudah bayar 1/2 tahun. Begini saja, rumah ini aku simpan sampai waktu dijanjikan. Gak perlu Bibi, aku takut nantinya kasih kau masalah. Ini aku. Kau begitu penakut, beraninya kabur di tengah malam. Kenapa? Menurutmu dengan begini aku gak bisa menemukanmu? Arya, kau gak mengerti bahasa manusia. Aku sudah terima uang kakek. Kita sudah berakhir. Aku sudah bilang. Cuma aku yang bisa bilang berakhir. Kau gak berhak. Kau mau bagaimana baru bisa melepaskanku? Tetap di sisiku. Arya, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Bukannya kau cuma perlu melampiaskan nafsumu, kau cari wanita lain. Oke? Lagian kau sudah mau menikah. Buat apa terus menggangguku? Lagian kau juga gak bisa
kasih penjelasan pada kakek. Kau nggak perlu pikirkan kakek. Menurutmu, aku dengan cara apa berada di sisimu? Kekasih? Teman tidur? Dua ini sepertinya nggak ada bedanya. Bukankah kau merasa aku nggak kasih kau status? Kau mau jadi Nyonya Luta, aku bisa kasih. Gak perlu. Apa statusku? Aku mana bisa berada di sisi Tuan Arya. Sekarang aku cuma mau hidup normal. Hidup tanpamu. Kecuali kau mati. Jangan harap bisa meninggalkanku. Jadi, asal aku mati, kau baru mau lepaskan aku. Amara, muntahkan. Lepaskan aku. Amara, kau berani mengancamku? Arya, apa kau masih belum sadar? Walau harus mati, aku gak mau lagi di sisimu. Jangan cari aku lagi. Walau bertemu lagi, anggap saja gak pernah bertemu. Kita pisah baik-baik. Halo. Amara, ini aku Hani. Aku baru pulang. Hani? Ayo kita bertemu. Baik. Aku beres-beres dulu baru mencarimu. Baik. Amara, di sini. Cepat biar aku lihat. 2 tahun gak bertemu. Kau masih begitu cantik. Mana ada. Kapan kau pulang? Kemarin. Jadi hari ini aku menemuimu. Karena kau sahabatku di kota Jido. Bagaimana denganku?